Lebih dari 3 miliar orang secara rutin bermain game digital. Mau suka strategi, action, atau simulasi realistis, para gamer dimanjakan dengan banyak sekali pilihan. Biasanya tujuannya adalah untuk mendapatkan skor tertinggi baru. Tetapi semakin lama, pendidikan, isu politik, dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi bagian dari game. Tapi bisakah kita benar-benar belajar sesuatu saat bermain game? Renaissance Italia, para Viking yang berlayar di lautan luas, seorang samurai di abad pertengahan Jepang. Game bertema sejarah memungkinkan kita menghidupkan kembali masa lalu seperti sebuah petualangan. Game seperti ini memadukan kecintaan pada detail dengan kebebasan artistik seperti seri Assassin's Creed yang telah terjual lebih dari 230 juta kopi. Tapi apa yang terjadi ketika sejarah dijadikan game? Apakah itu mengubah cara kita memandang masa lalu? It's our chance to break out of Normandy. Pertempuran Normandia di Call of Duty seperti nyata, tapi apa benar begitu? Dan apakah memang harus autentik? So on the one hand, I don't think that games about history need to be accurate. First of all, you play them for having fun. But on the other hand, the producers of digital games, they advertise it a lot that they are so correct, that they are so authentic. And they do this by using something we call like photorealistic accuracy. Dalam game seperti Assassin's Creed, pemain bisa menjelajahi Mesir kuno atau Paris saat Revolusi Prancis. Mereka bisa berjalan di kota-kota virtual yang tampak hampir nyata. Sedangkan di Call of Duty dan Battlefield, pemain menggunakan senjata yang detail dan bertarung di lokasi pertempuran terkenal terjadi. Realisme itu membuat game terasa nyata, bahkan ketika ceritanya tidak sepenuhnya demikian. If you play a game about, let's say, the First World War, your authentic experience would be like sitting in the trench for several weeks. Your foot is rotting away, and then you put your head out of the trench, you get shot in the head, and the game is over. So that wouldn't be fun. Menyeimbangkan hiburan dengan akurasi sejarah itu memang jadi tantangan. Game yang berlatar Perang Dunia II seringnya fokus pada pertempuran. Tapi kenyataan yang kompleks dan menyakitkan pada masa itu, yang terjadi di luar medan perang, seringkali justru terabaikan. It's hard to think about how you could play the Holocaust, because normally we see playing something for doing it for fun. But this led to the problem that the developers didn't mention the Holocaust at all. When Adolf Hitler was appointed Beberapa studio game independen telah membuktikan bahwa bahkan babak sejarah yang paling kelam pun bisa menjadi bagian dari sebuah game. Dalam game Through the Darkest of Times, pemain memimpin kelompok perlawanan fiktif di Berlin pada era Nazi dan membuat keputusan-keputusan sulit demi bertahan hidup. Sedangkan game berjudul Attentat 1942 yang dikembangkan oleh para pembuat game Ceko peraih penghargaan berfokus pada pendudukan dan penindasan Nazi dan memadukan penceritaan interaktif dengan peristiwa-peristiwa yang akurat secara historis. Seperti format media lainnya, game digital kini juga menjadi bagian dari cara kita mengenang masa lalu. I'm a cultural historian, and most of the things I know about US history I know from a TV series, The Simpsons. We know that popular media help learning and can foster learning. And what digital games can do, they can be a door opener. Seakurat apapun game-game ini, mereka akan selalu berbekas pada pemainnya. Bagaimanapun juga, rasanya kita seperti berada tepat di tengah-tengah peristiwa sejarah. Dan itu juga berdampak pada otak kita. Pengalaman yang kita alami saat bermain dan informasi yang kita proses cenderung menetap lebih lama. Ahli saraf Radwa Khalil menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita. What we know so far about the gaming that it improve the cognitive battery, so it's actually improve the working memory of people, improve their performance in a different kind of cognitive task. What also they found in terms of the brain activity or the brain imaging is that there is a better functional connectivity between the frontal area and the parietal area on the brain. Nah, kalau otak kita bisa bekerja lebih aktif saat bermain game, kenapa tidak memanfaatkan aktivitas itu untuk hal lain, seperti membuat dunia menjadi lebih baik? Beberapa game melakukan hal tersebut dengan mengangkat isu-isu aktual dan menunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa membuat perubahan.
Memerangi bencana alam dan mengurangi emisi untuk membantu menyelamatkan planet yang sedang tertekan. Game bertema iklim membantu pemain meningkatkan kesadaran tentang konsekuensi perubahan iklim. Krisis ini telah menjadi tema utama dalam industri game. Sudah ada ratusan judul game yang membahas perubahan iklim, mulai dari kuis hingga game strategi yang kompleks. Salah satunya adalah Imagine Earth, sebuah game bertahan hidup di mana pemain membangun peradaban berkelanjutan sambil mengelola resiko lingkungan. Climate change should be everywhere. So it should also be in games, and it's the most pressing matter of our times. What we wanted to create for players is this authentic experience. So everything that happens in the game, also the emissions, simulation, how you can compensate CO2 with forests, etc. Studi menunjukkan bahwa game bertema iklim dapat menjadi alat pembelajaran yang ampuh. Game seperti ini membantu pemain memahami sistem yang kompleks, memperkuat rasa tanggung jawab mereka, dan bahkan menginspirasi tindakan. 1 dari 8 pemain melakukan tindakan nyata berdasarkan apa yang telah mereka pelajari dalam permainan. Namun, seberapa akuratkah sains di balik permainan ini? We all created this in a way that it feels like this makes sense. It is not so much about data or precise calculations. It is more about the experience. Game lain juga membahas apa yang disebut sebagai kecemasan ekologis anak muda. Di Kanada, misalnya, 80% anak muda berusia 16 hingga 25 tahun mengatakan bahwa kecemasan tentang perubahan iklim mempengaruhi kesehatan mental mereka. Hal ini menginspirasi Profesor Psikologi Stefania Maggi untuk mengembangkan sebuah permainan petualangan yang membantu pemain menjadi lebih sadar lingkungan, sekaligus membantu mereka mengatasi emosi mereka dengan lebih baik. We hope that the people who are playing this game will also go through this journey, this hero's journey, and end the process feeling more equipped and with greater quality and motivated to do something as part of the climate crisis. Game memang bisa memberikan dampak seperti meningkatkan kesadaran tentang lingkungan. Beberapa game berfokus pada hal lain seperti membangun jembatan budaya. Seorang desainer Suriah Jerman mengembangkan sebuah game yang memungkinkan pemain merasakan pengalaman ibadah haji secara virtual untuk membantu mereka lebih memahami apa arti keyakinan religius bagi banyak orang. I was longing to go to Mecca, but I didn't have the means, and I thought maybe other people as well. So I wanted to create like a virtual representation of the physical place, like in a true-to-scale environment. And you can visit this place from the comfort of your home. Dalam game ini, pemain memulai perjalanan ziarah virtual. Dengan menyelesaikan misi, mereka dapat menjelajahi dunia Islam dan mempelajari lebih lanjut tentang sejarah dan budayanya. Me, myself, being grown up with like gaming consoles and video games, I thought Muslims were depicted in a negative or very superficial way. So I wanted to create something where Muslims can identify with themselves in the game, also in a positive manner. Bilal Shabib juga terus menyempurnakan gamenya untuk menciptakan pengalaman yang lebih mendalam. You also encounter other characters and interact with them. So you can change your appearance in a way that you really identify yourself with this character. Because you want to be part of this game, you want to be part of the story. Ini adalah cara dia membantu menghilangkan prasangka terhadap umat Islam. I strongly believe that this prejudice and this animosity comes from the lack of knowledge, from ignorance. Maybe we can bridge this gap by giving them like an accessible, playful way to learn something about the religion. Game-game seperti ini penting karena para ahli PBB telah memperingatkan bahwa secara global, Islamofobia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Kelompok sayap kanan ekstrim telah menggunakan game untuk menyebarkan pandangan mereka dan bahkan merekrut anggota baru. Peneliti konflik Lars Wiegold mempelajari komunitas daring yang radikal, khususnya di dunia game digital. Di sini, ia menjelaskan mengapa game begitu menarik bagi kelompok sayap kanan ekstrim. Also der erste Aspekt ist auf jeden Fall die Attraktivität von Gaming als solche. Wenn wir von rechtsextremen Agitationen in Gaming-Räumen sprechen, dann hört sich das immer so an, als ob Rechtsextreme als Outsider in solche Gaming-Räume kommen. Das ist oft gar nicht der Fall. Auch Rechtsextreme spielen Games. Hal ini masuk akal, kenyataannya banyak orang bermain game. Ideologi tidak harus dibahas duluan karena orang saling mengenal saat bermain bersama.
Dan kelompok ekstremis sayap kanan seperti Patriotic Alternative di Inggris mengundang orang ke turnamen game seperti Call of Duty atau Warcraft untuk merekrut pendukung. Der zweite Aspekt ist Gaming oder Games als solche, rechtsextreme Games, extremistische Games sind keine Neuheit als solche. Sie existieren seit den 80er, 90er Jahren. Di Jerman, ada game ilegal berjudul Concentration Camp Manager yang muncul pada masa itu. Sebuah game yang mengganggu dan beredar diam-diam meski sudah dilarang. Contoh lainnya adalah The Great Rebellion dari tahun 2024. Game ini berlatar Eropa dengan tema distopia, di mana pemain bertarung melawan elit multikultural. Ekstremis bahkan tidak perlu membuat game sendiri. Mereka sering menggunakan game yang sudah ada untuk tujuan mereka. Der dritte Punkt ist einfach dieses große Ökosystem. Das bietet einfach eine wahnsinnig diverse, eine vielfältige Möglichkeit, Einfluss zu üben. Beberapa game memungkinkan pemain merancang dunia mereka sendiri, seperti Minecraft, salah satu game paling populer di dunia. Di sini, ekstremis telah membangun kamp konsentrasi virtual dan avatar Hitler. Simbol-simbol sayap kanan ekstrim juga bisa ditemukan di Roblox. Sebagian besar game punya moderator dan pedoman komunitas, tetapi tidak semua pelanggaran terdeteksi atau dihapus. Salah satu taktik umum adalah memodifikasi elemen dalam game, seperti skin karakter, lingkungan, bahkan alur cerita, untuk menyebarkan pandangan ekstremis. Wenn ich in meinen First-Person-Shooter auf einmal ein Hakenkreuz implementieren kann, dann macht das etwas mit dem Umfeld, mit der Umgebung, in der ich dort spiele. Dann macht das möglicherweise auch etwas mit anderen Spielerinnen. Sebuah studi Inggris pada tahun 2024 menemukan bahwa sekitar sepertiga gamer di seluruh dunia pernah melihat simbol ekstremis di dalam game. Salah satu dari 4 pernah menemukan konten yang menghasut mereka untuk bergabung dengan kelompok ekstremis. Dan konten seperti ini tidak hanya ada dalam game. Melalui platform seperti Steam, Twitch, dan YouTube, konten ekstremis dan ujaran kebencian menyebar jauh melampaui komunitas game. Di Steam, para peneliti menemukan hampir 2 juta konten yang bersifat ekstremis atau penuh kebencian. Jadi memang ada sisi gelap dalam dunia game. Tapi tetap saja, banyak game telah membuktikan bahwa mereka bisa mendorong kita untuk memikirkan isu-isu penting dan membuat perubahan. Bersenang-senang sambil belajar. Baik, sekian untuk episode kali ini dan sampai jumpa.